Pak Ujang di luar tadi diskusi masalah diskusi tadi bahwa memang acara-acara seperti ini sangat diperlukan. Artinya kalau misalnya dalam satu hari itu menganalisis atau mempelajari tentang sistem penjurian itu waktu yang lama. Ya. Makanya kemudian tadi Pak Ujang menyebutkan ini kurang lama sih. Nah, acara bagus tapi kurang lama. Ini tidak mungkin kita bahas per item dalam hari ini. Dan kami paham tentang itu. Nah, waktu itu Pak, yang kami rasakan ya tentang masalah yang kami terima dalam pendidikan waktu itu adalah eranya itu adalah yang kami terima trennya waktu itu serut Pak, serut ya. Jadi kita belajarnya itu karena rasa serutnya ini, rasa serutnya ini. Nah, sekarang semakin kesini semakin hari kelihatannya serut ini mulai tergeser. Saya tidak tahu kenapa, tapi kami rasakan mulai tergeser. Nah, kira-kira waktu itu kalau masalah serut di Bondowoso dan di Probolinggo, Tuban itu adalah masukan serut datang dari sama semua. Dan kita belajar waktu itu adalah dari surrealis Pak, yang kita pahami waktu itu, yang saya paham. Memang kita bahas semua dari tiga reaktor, yang paling paham adalah pelajari waktu itu karena bahan kami waktu itu terbatas. Kita belum punya contoh-contoh PowerPoint yang seperti ini. Karena kami waktu itu di Jombang ini sebuah cabang yang bertahan itu Pak. Jadi kita tidak mungkin beli pohon mahal itu waktu itu tidak mungkin ya. Jadi bahan praktek adalah yang kita pelajari yang ada di wilayah kami. Nah, kemudian yang kami tanyakan adalah terkait kesan dan pesan. Kalau misalnya waktu itu yang kita pahami surrealis itu adalah bagaimana si pembuat, si trainer ini adalah memberikan pesan sehingga kesan yang ditampilkan itu adalah mampu diterima oleh masyarakat sekitar. Nah, pertanyaan kami kira-kira bisa nggak Pak dispesifikan ini untuk yang surrealis ini, untuk penjurian ini dibedakan gitu Pak, kira-kira tidak dicampur rata seperti itu gitu Pak. Terima kasih, mohon penjelasannya. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya pertanyaan ini mungkin teman-teman juga pernah bertanya ini pengelompokan ya. Yang pertama pertanyaan itu tentang universal ya penjurian. Jadi gini, tadi Mas Feni udah memaparkan bahwa sisi penjurian yang 4 kolom ini, apapun bonsai, gaya apapun bonsai, model apapun bonsai bisa dinilai dengan perangkat ini. Tinggal kemampuan seorang juri yang harus paham tentang ini dan mengerti Pak. Iya kan? Sistemnya udah bagus, semua juga aturan udah bagus, pelaksananya yang kurang bagus kan gitu. Sama sebetulnya. Makanya ada banyak teman-teman itu yang kalau juri ini begini, juri ini tuh begini jawabannya, ya kan? Pernah nggak? Saya aja mau ini udah agak berbeda. Itulah dinamika. Kalau sama semua Pak, persamaan persepsi sama, bikin bonsai sama semua Pak. Justru yang membedakan tuh warna. Cuman jangan gini dong. Kalau ini gerak dasar, saya ini bukan gerak dasar ini mah. Nah itu yang jauh sekali. Kalau beda-beda tipis Bapak, kalau menurut saya sih yang penting bukan prinsip, kan gitu. Kayak tadi saya menjelaskan kalau pohon tuin itu harus 2 batang menonjol, itu lebih gampang kebaca. Jangan menurut saya nggak apa-apa, boleh aja. Kalau seni itu saya mau bikin berbatang banyak, contoh grouping, dibikin satu garis fluid, satu kesatuan, tapi saya nggak bisa baca ini pohon berumput apa bentuk kubahnya sendiri, apa pohon tunggal gitu. Nah di situ ada pesan yang tidak bisa kita terima karena konsepnya tidak jelas ya gitu. Kemudian untuk tadi pertanyaan yang kedua itu pesan dan kesan. Pesannya apa Mas ya? Kesannya apa gitu ya? Jadi tadi Mas Wadi juga ada memaparkan dalam sebuah pohon bonsai, apabila bonsai itu udah mempunyai roh, kalau kita punya pohon itu kan ada rohnya,
biasanya ada interaktif antara kelihatan dengan pohonnya. Kadang-kadang kalau nggak sadar mas, saya lihat pohon bisa ngobrol sama pohon. Itu biasanya ya kayak harmonisasi gitu. Tapi itulah, coba kalau lihat pohon, misalkan kita lihat pohon gini, oh bagus. Begitu ada sesuatu pohon yang ditampilkan berbeda, kita pasti berhenti. Mungkin ketertarikan ada pesan yang disampaikan, wih, ciamik tenang gitu kan. Orang Sunda kok ngomongnya ciamik tenang gitu. Ini kok kesan pohonnya kelihatan, kesan pohon besarnya nampak sekali. Berarti ada pesan yang disampaikan untuk daya tarik pohon itu. Kita kadang-kadang begitu lihat pohon, ada apa nih? Tapi kalau pohon bagus banyak pak, pohon bagus, tapi tidak ada daya tarik, tidak ada pesan yang bisa kita serap, bisa kita terima. Pernah nggak merasakan gitu? Oh pohon bagus pohon itu, cuma kok apa sih yang kurangnya? Biasanya itu proses waktu mempengaruhi. Yang tadi saya bilang, pohon kalau udah lama di pot pak, bentuknya bagus. Semakin lama di pot, awalnya keluar sendiri. Bisa merasakan pak. Saya pernah waktu di Onggia, ini cerita dikit pak, lihat bonsai masterpiece, merinding pak. Ada dulu pertanyaan kata teman saya, merinding karena apa? Karena bagus apa merinding karena harganya? Kan gitu pak. Itu saking kita ya secara tidak langsung tiap hari bentuk komunikasi dengan pohon gitu kan. Begitu lihat pohon itu pak, dan kalau lihat pohon itu tidak bisa kita pohon kayak gini pak, duduk ditatami kita lihat keluar pak, emang benar natural. Inilah si karya manusia yang pada akhirnya sekarang yang mungkin itu yang susah ditempuh, itu biasanya proses perjalanan ya. Itu jadi itu mas pesan yang disampaikan itu sebetulnya banyak. Kalau dari aliran-aliran itu nanti Mas Weni akan menyampaikan, terutama yang surrealis, naturalis, Mas Weni lebih paham. Saya hanya tahu, Mas Weni paham. Ya, coba saya ini jelasin lagi Mas Weni. Gantian Mas. Oke, terima kasih. Yang pertama ditanyakan kenapa seperti ini selama ini nggak bisa seperti kemarin-kemarin dulu ya. Satu hal dalam bermain bonsai atau kita membentuk satu bonsai, yang pertama kita harus kenal karakter atau sifat spesifik dari pohon itu sendiri. Ketika kita bermain serut, kita tahu tahapan anatomi sampai ke cicit ranting. Sedangkan kita serut yang sekarang ada tidak tercapai sampai ke sana. Jangan samakan dengan santeki. Santeki nggak mungkin secara karakter sifat santeki sampai ke cicit ranting. Masa kita untuk santeki ini harus sampai ke cicit ranting? Nah, cicit ranting di santeki diwakili dengan daun. Tetapi kalau diserut tidak bisa, harus sampai ke cicit. Apakah ada sekarang ini serut yang terakhir ini sampai tahapan mana sampai ke cicit ranting atau cicit ranting? Nah, kita aja yang kurang memahami karakter spesies. Kita menggunakan media tanaman apa? Kita harus ketahui dulu fase di ranting putri apa bisa dituntut sampai ke situ? Tidak bisa. Santeki bisa nggak dituntut seperti itu? Jadi tidak bisa kita samakan. Makanya saya bilang SOP ini punya sifat universal. Ketika kita menghadapi santeki, kita nggak mungkin kematangannya sampai untuk ke ranting anatominya. Ya kita yang kelihatan kayak orang nggak beres, kan gitu. Tetapi begitu kita melihat serut tidak sampai ke titik ranting, yang mohon maaf cukup baik atau baik sekali cukup, nggak bisa respect, kan gitu. Jadi yang harus kita kenal, kita mau kimeng, ya kita harus tahu karakter kimeng itu batasan kematangan di spesies kimeng itu sampai seberapa. Makanya kalau kebetulan kita bisa menyajikan serut, apalagi sampai gundul sampai tahapan anatominya sampai titik ranting, ya kira-kira santeki dimakan. Sebaliknya kan gitu. Tapi begitu kita tidak bisa menyajikan itu, jangan terus dikira santeki cuma awan-awan aja terus bisa ngalahin serut. Yang begitu. Kita tahu batasan, juri itu tahu karakter spesies masing-masing, tahu batasannya di mana. Tapi kalau disinggung surrealis, nasionalis atau naturalis, dogmatis atau terapan,
Sebenarnya ketika teman-teman meletakkan konsep di surrealis, itu teman-teman itu dalam meletakkan konsep itu tidak dibaca dulu apa yang mau disampaikan, surrealisnya apa, imajinasi apa yang mau disampaikan. Karena teman-teman kadang-kadang ngambang begitu bicara surrealis, apa sih daya tariknya di surrealis itu? Yang pertama itu ada pola itulah itu yang dikatakan daya hayal imajinasinya. Kalau di batu polanya menyerupai gunung, nah itulah daya hayalnya ada di bentuk polanya. Nah kalau bicara gerak dasar di situ, itu ada gerak dasar komposisi titik duduk, ada gerak dasar landscape, ada gerak dasar square. Nah, kadang-kadang teman-teman, ini surrealis tapi nggak memanai apa sih daya tariknya di surrealis. Nah itu kalau kita masukkan ke penjurian tetap ketemu semua. Bicara gerak dasar, kalau kita gerak dasar pohon. Kalau di surrealis kita bicara gerak dasar titik duduk komposisi pohon. Kalau di sini bicara gerak dasar alur pohon. Kalau di sini gerak dasar garis tepi awan skilenya. Terus itu ya karena untuk membangun daya imajinasi agar itu seolah-olah polanya pulau, gunung dan bukit dan sebagainya harus ditonjol dengan gerak dasar dimensi landscape gitu. Masuk semua di situ. Terus apa perlu dibedakan? Surrealis dewi, ini dewi. Makanya saya berani mengatakan 4 kolom penjurian kita SOP itu breakdownnya itu punya sifat yang universal. Tergantung jenengan mau bikin apa, kita mampu menerjemahkan. Kalau sempat di situ Mas Ujang ada sesuatu perbedaan, ya sekarang aja kita tahu di penjurian kita aja ada jenjang. Ini juri madya, ini juri utama. Kalau juri madya itu masih bicara wujud seni, bukan saya merendahkan yang tingkatannya madya, tapi begitu juri utama, dituntut bicara rasa. Dewan juri itu sebagai kontrol. Mungkin secara tim antara juri madya dan juri utama itu ada sesuatu yang kelewat yang nggak ketangkap. Dewan juri dari belakang bilang, lah ini kenapa dilewati? Apa pertimbangannya? Sebenarnya dari jenjang juri aja udah memberikan apa ya pesan tersendiri. Kenapa sih kadang-kadang itu? Ya kalau kita buka kartu saja. Dewan juri itu punya rapor juri, kondisi juri. Oh juri madya ini secara kondite dan apresiasinya sudah mulai layak untuk dipanggil dan dipromosikan untuk menjadi juri utama. Itu prosesi kita. Kalau juri itu tetap bertahan di madya aja, ya mungkin masih perlu secara rasa yang bergejolak. Makanya kita juri utama diperkenankan menjuri di pratama, madya dan utama. Mas Feni, ini saya potong nih biar belum berlanjut nih. Tadi menyangkut pernyataan stroke tadi ya. Mungkin saya akan menambahkan dalam dunia bonsai Pak, namanya tren itu dari dulu pernah nggak merasakan nggak? Ini sekarang trennya apa? Sancang kan? Ya. Beras sancang jauh hari sebelum itu tuh, wah udah booming, wow. Udah biasa. Jadi nanti serut, kembali lagi terus, keluarga serut. Ya. Sekarang diganti keluarga sancang.